Pada awal masuknya Islam di Indonesia dibawa oleh pedagang Gujarat pada abad ke-13 Hijriah dan terus berkembang pesat hingga terbentukannya kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di Nusantara. Akan tetapi, perkembangan Islam di Indonesia sempat terganggu oleh masuknya kolonial Eropa baik dari Portugis, Inggris, dan akhirnya Belanda yang mampu menjajah Indonesia selama kurang lebih 3,5 abad. Kolonial Belanda terus menekan perkembangan Islam dengan berbagai cara yang salah. Kolonial Belanda terus menekan perkembangan Islam dengan berbagai cara yang salah satunya adalah penyebaran agama Nasrani di tanah Indonesia ini. Melalui waktu yang panjang dan berbagai proses telah dilakukan, perjuangan umat Islam khususnya di Indonesia tak akan pernah berhenti. Baik itu dari zaman Islam kerajaan hingga Islam di ujung kekuasaan kolonial terus melakukan berbagai upaya untuk merebut kemerdekaan Indonesia yang akhirnya didapatkannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada zaman pasca kemerdekaan yang mana pemerintahan dipegang oleh Insinyur Soekarno yang lebih condong ke PKI, antara umat Islam dan PKI terjadi disintegrasi. Pada zaman Orde Baru, keadaan umat Islam pun semakin dipojokkan walaupun musuh bebuyutannya PKI telah ditumpas. Umat Islam dibatasi oleh kebijakan-kebijakan yang menyudutkan umat Islam, hingga umat Islam pun berusaha bangkit dan melawan penindasan yang telah dipraktekkan di zaman Orde Baru ini. Nah, dalam buku ini dapat ditarik lebih detail dengan kesimpulan, yaitu dalam buku Sejarah Peradaban Islam dengan penulis Dr. Badri Yamin MA tahun 2018 dengan penerbit PT Raja Grafindo Persada. Dalam buku Sejarah Peradaban Islam yang ditulis oleh Dr. Badri Yamin MA menjelaskan mengenai peradaban Islam yang terjemahan dari kata Arab al-Hadarah al-Islamiyah yang sering juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan Islam, yang dimana buku ini juga menjelaskan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah anggota Bani Hashim, suatu kabilah yang kurang berkuasa dalam suku Quraisy. Kabilah ini memegang jabatan si kaya. Nabi Muhammad lahir dari keluarga terhormat yang relatif miskin. Ayahnya bernama Abdullah, anak Abdul Muthalib, seorang kepala suku Quraisy yang besar pengaruhnya. Ibunya adalah Aminah binti Wahab dari Bani Zuhra. Tahun kelahiran Nabi dikenal dengan nama tahun gajah, yaitu pada tahun 570 Masehi. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal dunia 3 bulan setelah dia menikahi Aminah. Nabi Muhammad kemudian diserahkan kepada ibu pengasuh, yaitu Halimah Sa'diyah.
Dalam asuhannya lah Nabi Muhammad dibesarkan sampai usia 4 tahun. Setelah itu kurang lebih 2 tahun dia berada dalam asuhan ibu kandungnya. Ketika berusia 6 tahun dia menjadi yatim piatu. Seakan-akan Allah ingin melaksanakan sendiri pendidikan Muhammad, orang yang disiapkan untuk membawa risalahnya yang terakhir. Menjelang usianya yang ke-40, dia sudah terlalu biasa memisahkan diri dari kegalauan masyarakat. Berkontemplasi ke Gua Hiro, beberapa kilometer di utara Mekah. Dengan turunnya wahyu pertama berarti Muhammad telah Dengan turunnya wahyu pertama berarti Nabi Muhammad telah dipilih Tuhan sebagai nabi. Dalam wahyu pertama ini dia belum diperintahkan untuk menyeru manusia kepada suatu agama. Setelah wahyu pertama itu datang, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad menantikannya dan selalu datang ke Gua Hiro. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang membawa perintah kepadanya. Dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah berdakwah. Pertama-tama beliau melakukannya secara diam-diam di lingkungan sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Setelah beberapa lama dakwah tersebut dilaksanakan secara individual, turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka. Langkah dakwah seterusnya yang diambil Nabi Muhammad adalah menyeru masyarakat umum. Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat kepada Islam dengan terang-terangan. Buku ini juga menjelaskan mulai dari masa Abu Bakar sampai kepada Ali dinamakan periode Khilafah Rasyidah. Jadi masa ini adalah para khalifah benar-benar menurut teladan Nabi. Mereka dipilih melalui proses musyawarah yang dalam istilah sekarang disebut demokratis. Terdapat pula faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawa pada kehancuran, antara lain sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan antara sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekan aspek senioritas. Latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik politik yang terjadi di masa Ali. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Qais dan Arabia Selatan Bani Kalb yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Semakin meruncing, lemahnya pemerintahan daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah dan munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Al-Muttalib. Dalam periode pertama, banyak tantangan dan gangguan yang dihadapi dinasti Abbasiyah. Namun, semuanya bisa diatasi dengan baik. Keberhasilan penguasa Abbasiyah mengatasi gejolak dalam negeri ini makin memantapkan posisi dan kedudukan mereka sebagai pemimpin yang tangguh. Setelah berakhirnya periode klasik Islam, ketika Islam mulai memasuki masa kemunduran, Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Tak hanya dalam kemunduran, Eropa bangkit dari keterbelakangannya
dalam bidang politik dengan keberhasilan Eropa menjalankan kerajaan-kerajaan Islam dan bagian dunia lainnya, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung keberhasilan politiknya. Buku ini juga membahas mengenai bangsa Mongol dalam rentang waktu yang sangat panjang. Kehidupan bangsa Mongol tetap sederhana. Mereka mendirikan kemah-kemah dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dan juga menggembala. Tak hanya itu, mereka juga hidup dari hasil perdagangan tradisional. Juga membahas mengenai serangan Timur Leng, sekalipun ia terkenal dengan penguasa yang sangat ganas dan kejam terhadap para penentangnya. Sebagai seorang Muslim, Timur Leng tetap memperhatikan pengembangan Islam. Keadaan politik umat Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali setelah muncul dan berkembangnya kerajaan besar Utsmani di Turki, Mughal di India, dan Safawi di Persia, seperti yang dijelaskan yang tadi. Puncak kemajuan yang dicapai oleh kerajaan Utsmani terjadi pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Pedagang-pedagang Muslim asal Arab, Persia, dan India ada yang telah sampai ke Indonesia untuk berdagang sejak abad ke-7 Masehi. Keadaan kerajaan Islam datangnya Belanda di akhir abad ke-16 dan awal ke-17 ke Indonesia berbeda-beda. Kemunduran progresif kerajaan Utsmani yang merupakan pemangku khilafah Islam setelah abad ke-17 telah melahirkan kebangkitan Islam di kalangan warga Arab di imperium itu. Nah, dari pusat peradaban Islam ini terjadi pada beberapa negara dengan melalui jalur yang dimana menjadikan penyebaran Islam, yakni pusat peradaban Islam yaitu Baghdad, Kairo, Persia, Turki, India, Spanyol, Samarkand, dan Bukhara. Penyebaran agama Islam di Indonesia yang berawal dari perdagangan. Jadi Islam masuk ke Indonesia atau penyebaran agama Islam di Indonesia itu berawal dari perdagangan.
Nah, yang telah saya rangkum tadi itu terdiri dari beberapa bab yang telah dijelaskan yang ada di buku Sejarah Peradaban Islam dengan penulis Dr. Badri Yamin MA. Dalam bab ini juga dalam buku ini juga ada beberapa bab yang sudah dijelaskan tadi, yaitu terdapat dari bab 1 sampai bab dari bab 1 sampai bab 15. Dari diterangkannya mengenai definisi peradaban Islam atau penjelasan yang diambil dari kata hingga pada Islam di Indonesia. Kemudian itu yang dapat dan bisa saya jelaskan melalui rangkuman yang ada dari buku Sejarah Peradaban Islam karya Dr. Badri Yamin MA tahun 2018 dengan penerbit PT Raja Grafindo Persada. Saya mohon maaf bila mana ada kalimat yang salah atau kalimat yang tersinggung dan kurang berkenan. Saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam rangkuman buku ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.